Halo Bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita punya Adidas Trail 2. Sepatu ini mendapat peningkatan yang cukup drastis ketimbang seri pertama. Saya lebih suka cushion dari seri kedua ini. Kemudian dia juga tampil dengan bahan full prime knit, jadi tentunya lebih nyaman. Dan buat Anda yang suka lari-larian mainnya, ini sepatu nyaman banget. Tapi sayangnya sepatu ini kayaknya nggak cocok buat Anda pemilik kaki lebar ataupun yang kakinya gemuk. Kenapa demikian? Anda sebaiknya saksikan video reviewnya sampai selesai. Adidas akhirnya merilis sepatu generasi kedua dari guard andalan Atlanta Hawks. Dibanding model pertama, seri terbaru terasa jauh lebih fleksibel berkat penggunaan bahan knit yang ada pada sekujur sepatu. Trail 2 benar-benar sepatu yang memudahkan para pemain lincah. Sebagai identitas, kami masih menemukan kalimat motivasi pada box sepatu. Kemudian ada titik koordinat Oklahoma University pada bagian depan sepatu, Adidas Basketball pada bagian belakang, logo Trail pada pull tab depan, dan Adidas di bagian belakangnya, serta teknologi ada prime knit di bagian bawah. Sepatu ini dijual 2,1 juta di pasar Indonesia, artinya ia selevel di bawah sepatu James Harden dan sedikit di atas sepatu Damian Lillard untuk kategori sepatu basket Adidas. Traksi sepatu ini tergolong cukup rumit dengan beberapa pola yang dikembangkan dari model herringbone. Untuk dimainkan di lapangan yang bersih, jelas tidak ada masalah, baik pengereman ke depan dan juga ke samping. Traksinya juga tergolong kokoh dengan penggunaan karet yang keras, sehingga untuk digunakan di lapangan outdoor, kami rasa juga cukup kuat. Tapi bisa dibilang, traksinya mudah mengangkut kotoran. Ketika sudah dipenuhi debu, performa pengereman mulai menurun. Apalagi saat berhenti lateral, sesekali kami mulai kehilangan grip saat traksi sudah dipenuhi debu. Namun untuk berhenti lurus, masih tetap aman berkat pola melingkar yang ada di bagian depan. Yang kami sukai, sepatu ini memiliki base yang cukup lebar. Kemudian ia juga sangat menyenangkan untuk berlarian. Transisinya tergolong super smooth dengan pola traksi yang dipisah pada bagian tengah. Menggunakan sepatu ini, Anda akan semakin lincah. Nilai 8 untuk traksi. Jika dibandingkan dengan Trail yang 1, generasi kedua ini sebenarnya masih mengadopsi teknologi yang sama dengan penggunaan light strike di depan dan boost pada bagian belakang. Namun ada sesuatu yang membuat Trail yang 2 jauh lebih menyenangkan, karena di bawah insole Adidas juga menggunakan knit yang membuat performa bantalan terasa lebih menyenangkan dan terasa lebih lembut. Sejak awal penggunaan, kami merasa generasi kedua ini jauh lebih nyaman tanpa membutuhkan waktu break in dan tidak terasa kaku seperti model pertama. Lalu untuk redaman pada bagian tumit, boost yang hadir di sini juga terasa enak. Jadi ini sepatu yang cocok untuk Anda yang punya masalah sakit di tumit. Meski sepatu berprofil rendah, namun ia juga punya impact protection yang baik. Di depan, kaki terasa didesak ke bawah untuk merasakan lantai dengan baik. Kehadiran light strike juga menawarkan redaman yang lumayan, meski tetap lebih empuk bagian belakang. Sepatu ini cenderung menukik, namun tetap masih stabil. Untuk para pemain besar, rasanya Anda juga tetap bisa menggunakannya, karena bantal di sini siap untuk bobot yang berat. Namun tetapi, kami merasakan bantalan di sini tidak begitu memantul, lebih ke menawarkan redaman yang baik ketika Anda sedang bermanuver. Nilai 9 untuk bantalan. Ya, jadi sejujurnya sepatu ini memiliki base yang cukup lebar, tapi sayangnya karena susah banget masukin ke dalam sepatunya, dan Anda kayaknya harus pilih minimal true to size. Untuk yang kakinya lebar, kayaknya Anda juga harus memilih upsize, karena kalau tidak, Anda semakin sulit untuk memasukkan kaki ke dalam sepatu.
Ada keunggulan dan kelemahan yang didapat dari penggunaan bahan knit yang penuh seperti ini. Seperti Kobe AD NXT 360, sepatu ini sangat fleksibel dan kami suka sekali berlari menggunakan sepatu ini. Ia punya knit yang tidak terlalu tebal namun masih terasa kokoh saat menjaga kaki ketika bergerak. Untuk bagian depan juga kaki tidak mudah gerah. Banyak ventilasi yang membuat kaki tetap nyaman. Sementara knit juga masih dijaga dengan beberapa bahan kulit sintetis, plastik, dan fuse overlay demi membuatnya tetap aman. Penerapan lidah yang menyatu menjadi satu bagian juga membuat kaki terbungkus erat. Tali di sini juga punya fungsi menambah lockdown pada bagian tengah karena memang talinya hanya fokus pada area tersebut. Kami suka dengan padding yang tidak terlalu tebal di sini, namun cukup membuat kaki bersandar dengan nyaman. Kekurangan sepatu ini adalah susahnya memasukkan kaki ke dalam sepatu. Hal ini membuat para pemilik kaki yang gemuk dan lebar akan berusaha ekstra untuk memakainya. Lalu penggunaan bahan seperti ini biasanya tidak tahan lama. Jika sudah sering digunakan, knit akan terus melemah dan semakin memperburuk kuncian seiring penggunaan. Nilai 8 untuk bahan atas. Fokus kuncian pada sepatu ini terletak di tengah. Pergelangan yang sangat ketat membuat penggunanya akan terasa aman. Apalagi paddingnya juga terasa mengunci tumit dengan kuat. Lalu beranjak ke bagian depan, sisi terlemahnya dipagari dengan kulit sintetis. Ada lagi plastik yang memutar di tengah, membuatnya tetap stabil meski penggunanya sangat lincah dalam bermanuver. Kemudian kami juga menyukai impact protectionnya. Bisa dibilang ini salah satu sepatu low profile yang punya redaman baik. Namun sama seperti Steph Curry, Trae Young juga masih menambah ankle support setiap bermain. Karena bisa dibilang bagian ankle masih tergolong lemah, terutama pada dinding samping. Kemudian memilih size sepatu ini juga gampang-gampang susah. Kami bahkan menyarankan hingga upsize agar Anda lebih mudah dalam memasukkan kaki ke dalam sepatu. Tapi imbasnya ada ruang sisa pada bagian depan yang cukup banyak. Bisa dikatakan kalau kaki Anda ramping, Anda bahkan bisa memilih downsize tengah untuk sepatu ini. Nah, celakanya para big man biasanya tidak percaya diri menggunakan sepatu berbahan seperti ini karena memang terasa kurang kuat menjaga beban berat. Kalau Anda seorang big man dan ingin mencobanya, kami sarankan jangan terlalu eksplosif. Nilai 7,8 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya Trae Young 2 ini mungkin salah satu pilihan saya kalau saya lagi pengen main cepat atau suka lari-larian. Karena benar-benar nyaman sekali, impact protectionnya bagus, kemudian dia juga gesit, buat lari-larian nih enak banget. Apalagi dia juga ketimbang yang seri pertama, tanpa break in, ini lebih nyaman banget. Dan prime knitnya ini benar-benar lentur, jadi buat Anda yang ingin langsung menggunakannya di lapangan, langsung bertanding, kayaknya nggak bakalan ada masalah. Tapi sayangnya lagi-lagi sepatu ini susah banget masukin kakinya ke dalam sepatu. Jadi kayaknya buat Anda yang kakinya lebar, Anda pikir-pikir dulu, kayaknya Anda juga nggak cocok menggunakan sepatu ini. Dan traksinya walaupun kuat, dia kurang konsisten. Di awal penggunaan mungkin terasa baik, namun ketika sudah berdebu dan lapangan yang Anda mainkan misalnya kotor, mungkin Anda akan merasakan beberapa kali selip. Dan Anda mungkin merasa bahwa ini bukanlah sepatu yang sangat oke untuk stop and go. Tapi demikian bisa dibilang ini salah satu milik Adidas yang paling bagus saat ini. Dan secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 8,3 dari 10 penilaian Headsys Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headsys.id dan headsys.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.